Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Aziz dipimpin. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa dimulai. Sekarang Pak Guru ingin mengecek kehadiran dari kalian. Davin, Hadir, Jawa, hadir, Rian, hadir, Isan, hadir, Adit, hadir, Ihsan, Indra, Yofi, hadir, Raka, hadir, Ayes, hadir, Martin, hadir, Rizky, hadir, Wahyu, Kari, hadir, Nova, hadir, Dani, hadir, Tasha, hadir, Aisyah, hadir, Naila, hadir, Dia, hadir, Winda, Sophia, hadir, Sekar, hadir, Siti. Yang tidak masuk siapa? hadir. Deden. Deden kenapa? Sama Rizky. Deden kenapa Deden? Tidak tahu. Kalau Rizky? Kepitan. Tadi si Deden sudah mengabari Pak Guru dia sedang sakit. Ya. Untuk pada pagi hari ini sebelum pelajaran dimulai, aku ingin tanya, siapa yang tadi pagi sarapan tunjuk tangan? Semuanya sarapan ya. Tadi sarapannya pakai apa? Sate sapi. Enak banget. Terus, Adit? Gak kuning. Dani? Soto. Tadi ada yang sarapan pakai sayur atau tidak? Si Aziz sarapan sayur apa? Daun singkong. Siti? Kalau kalian kan tadi sudah sarapan, ya? Ada yang pakai ayam ada tidak? Ada. Oke, tadi pakai sate ya. Selain ada hewan, juga ada yang dari tanaman tumbuhan. Itu sayur. Coba kalian perhatikan ya.
tanaman-tanaman yang kalian sudah dibawa. Di situ bagian-bagian dari tumbuhan apa saja? Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang materi sekarang itu bagian tubuh tumbuhan. Sebelum kita menginjak ke materi, ya, kita perlihatkan dulu. Ada yang bisa nyanyi lagu apa ini? Bentuk ada yang berani maju tidak? Tidak ada. Ya udah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Coba buka buku pelajaran kalian halaman 5. Coba kalian baca halaman 5 sampai halaman 6. Pak Guru beri waktu untuk membaca. Silakan. Tadi kalian sudah bawa tanaman ya? Tanaman apa yang kamu bawa? Apa itu? Nggak tahu. Bunga ya? Bunga apa? Bunga. Oh, dalam ini. Dalam bau. Tidak di sini lagi ya? Tanaman yang kalian bawa ada daun, ada batang, ada akar, bunganya. Sekarang perhatikan sini semuanya. Pelajaran pada hari ini tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses tersebut bagi makhluk hidup.
Yang ketiga, mengidentifikasikan perkembangbiakan tumbuhan dan membuat laporan. Apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Yaitu tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan ada apa aja? Yang pertama, bagian tumbuhan. Terus ada apa? Ada akar, ada batang, ada daun. Terus kita lagi, ada lagi fotosintesis, prosesnya dan manfaat serta perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada berapa? 2, vegetatif dan nanti kita akan pelajari tentang bagian tumbuhan. Di antaranya itu akar, ada batang, ada daun. Terus fotosintesis, tentang prosesnya fotosintesis, manfaat dari tumbuhan berfotosintesis, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif dan vegetatif. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada tanaman apa itu? Ya, ada daun. Daun fungsinya untuk sebagai tempat fotosintesis. Ya, fotosintesis itu di daun. Terus lanjut. Ada batang. Batang fungsinya untuk apa? Penyokong dan pengandung air dan zat bahan dari akar daun serta mengedarkan makanan dan daun ke seluruh bagian tumbuhan. Penyokong itu penyangga biar tumbuhan ini tidak roboh. Itu adalah fungsi dari apa? Batang. Dan ada juga akar sebagai penegak tubuh tumbuhan serta penghisap air dan zat dari tanah. Akar, ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam akar ada 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ya. Akar ini bentuk akar. Nah, kalau akar dibesarkan ini seperti ini, ya. Ini ada rambut akar. Ya. Ada rambut akar. Yang kedua, batang. Batang ada 2 jenis, yaitu batang berkayu dan batang basah. Bapak, siapa yang pernah lihat akar seperti ini? Pernah? Akar apa biasanya? Rumput ya, ini rumput ya. Kalau di sini tanaman yang berkayu biasanya. Nah, akar batang berkayu itu ciri-cirinya yaitu batangnya keras. Yang kedua, berwarna dan sulit dipatahkan. Sedangkan batang basah itu batangnya ini adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya
dan melebar. Daun umumnya berwarna hijau. Nah, dari susunan daun ini ya, ada tangkai daun, ada tulang daun, dan ada helai daun. Lanjut. Nah, macam-macam bentuk susunan tulang daun. Antara lain, yang pertama tulang daun menyirik. Ya, di macam-macam bentuk tulang daun. Nah, ada yang daun ada tulangnya toh. Nah, ada tulang ini toh. Nah, itu ternyata ada 4 macam. Yang pertama tulang daun menyirik, tulang daun menjari, dan tulang daun melengkung, serta tulang daun sejajar. Yang pertama tulang daun menyirik. Tulang daun menyirik berbentuk seperti susunan sirip ikan. Ya. Contohnya ini ya. Ada daun apa ini? Ada daun jambu, ada lagi daun nangka, daun apa lagi yang bentuknya seperti ini? Nah ya, kenapa juga? Sing bentuknya seperti ini apa? Daun salam, ya kan? Seperti ini juga. Terus yang kedua tulang daun menjari. Bentuknya ada apa? Jari, coba jarimu coba tunjukkan seperti apa. Seperti jari ya ini ya. Ya seperti jari. Makanya dinamakan tulang daun menjari. Contohnya daun apa aja? Daun singkong. Apa lagi? Pepaya. Tadi ada yang sarapan sama sayur singkong ya. Enak apa tidak? Enak. Kalau daun pepaya rasanya gimana? Baik. Siapa yang suka daun pepaya? Tunjukkan. Cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain tidak suka? Kenapa? Pahit. Pahit ya. Tapi kan bisa diatasi dengan cara bagaimana? Ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung itu bentuk tulang daun yang melengkung seperti lengkungan dan garis lengkung. Nah, ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Nah, lengkung toh? Ya, ini kan? Menyatu. Contohnya apa daun ini? Daun sirih. Daun sirih biasanya untuk apa? Untuk menginap, ya, untuk menyiring. Ada yang neneknya yang menyiring? Ada. Sophia, neneknya menyiring. Sekali ya. Terus ini daun enceng. Pernah lihat? Terus ada lagi daun genjer. Daun genjer itu biasanya di sawah. Kalau di sini tidak ada, karena di sini pegunungan, ya, pegunungan. Jadi di samping itu juga apa? Tidak adanya air, sehingga tidak ada sawah. Dengan genjer itu tidak ada. Lanjut. Tulang daun sejajar. Perhatikan ke depan, ya. Tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Garis lurus yang sejajar. Contohnya ini. Nah, kita apa aja? Daun padi, Daun jambu. Ada lagi yang daunnya seperti ini? Kalau di sini untuk pakan sapi namanya rumput apa itu? Rumput gajah. Gajah.
berdasarkan bentuk dari tulang daun. Kalau di sini berdasarkan jumlah helai daun. Itu ada daun majemuk. Jadi satu tangkai, ya, satu tangkai ini, ya, terdiri atas banyak daun. Ini namanya daun majemuk. Contohnya daun kelapa. Ada lagi. Ini namanya daun tunggal. Daun tunggal itu satu tangkai ini, ya, satu tangkai ini satu daun. Itu namanya daun tunggal. Contohnya ini daun fotosintesis. Jadi sekarang dari akar daun, sekarang proses fotosintesis. Berdasarkan cara makhluk hidup dalam memperoleh makanan itu ada dua. Ada berapa? Ada dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Ya. Kalau autotrof itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kalau autotrof itu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Namanya apa? Autotrof. Sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Seperti kalian. Yang masak siapa? Makannya dari mana? Dari tumbuhan dan hewan, ya. Yang ayam dari hewan. Kalau sayuran dari kalau autotrof ini dia membuatnya sendiri tanpa bantuan yang lain. Lanjut. Fotosintesis. Nah, fotosintesis lagi tentang cara makhluk hidup memperoleh makanan. Sekarang fotosintesis. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Itu terjadi pada daun. Nah, energi, ya, tumbuhan mengubah energi cahaya matahari, ya, mengubah cahaya matahari itu menjadi energi kimia. Nah, jadi tumbuhan memperoleh makanan itu dari CO2 atau karbon dioksida dan air. Itu diserap, itu terus dipanaskan untuk menghasilkan energi cahaya matahari dan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, air dan karbon dioksida. Airnya berasal dari mana? Tumbuhan mendapatkan air dari mana? Dari akar. Akar menyerap dalam tanah. Sedangkan karbon dioksida itu diperoleh dari udara. Dari udara. Gas karbon dioksida ini diserap melalui stomata dan lentisel. Stomata itu mulut jauh.
dibantu oleh cahaya matahari, diserap oleh kloroplas, terus menghasilkan glukosa, disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh kloum dan oksigen. Sudah paham? Jadi tumbuhan memperoleh makanan dari mana tadi? Dari air dan karbon dioksida. Dari air dan karbon dioksida. Dibantu oleh sinar matahari, dan menghasilkan glukosa, dan oksigen. Ya. Lanjut, manfaat fotosintesis. Coba dibaca Dani, yuk. Tumbuhan sebagai sebagai sumber makanan, kemudian karbohidrat hasil fotosintesis sangat disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung amilem, ya. Jadi yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Tadi sayuran yang kalian makan ya sebagai sumber makanan. Pernah makan tepung? Pernah makan tepung? Pernah makan tepung? Tunjuk tangan. Kalau tepung itu yang dimakan apanya? Daunnya? Batangnya. Terus kalau wortel akarnya, ya, yang dimakan akarnya. Nah, itu hasil apa? Kelebihan dari tumbuhan itu makan. Berarti kamu makan, ya, ada tebu, ada wortel, ada kubis, itu hasil apa? Kelebihan turahane tumbuhan itu makan. Nah, itu disimpan di bagian tumbuhan, dibentuk dalam bentuk zat tepung atau amino. Nah, yang kedua coba dibaca Dea, ayo Dea. tumbuhan sebagai produsen dalam rantai Ini gambar apa? Sapi sedang apa? Makan apa? Rumput. Nah, rumput tumbuhan, ya kan? Rumput tumbuhan. Nah, tumbuhan ini sebagai produsen penghasil makanan. Hasil makanan. Sapi. Coba yang hewan yang makan tumbuhan. Hewan apa saja? Sapi. Kambing. Musangnya bukan, musangnya makannya daging. Ada lagi zebra, ya kan? Yang ketiga, coba dibaca Jamin. Ya, Min. Tumbuhan sebagai tumbuhan sebagai pembersih udara. Nah, sebagai pembersih udara yang kotor ini dibersihkan oleh tumbuhan. Kok bisa tumbuhan sebagai pembersih udara? Yang pertama, ini gambar apa? Gambar mobil. Asap mobil itu
dioksida. Nah, tadi karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Ya. Terus ini ada yang berapa lagi? Pabrik, ada asam pabrik. Ini juga diserap. Ini kan mengandung karbon dioksida. Terus kalian bernapas juga mengeluarkan karbon dioksida. Karena bernapas kepalanya ditutup. Pernah? Siapa yang pernah kepalanya ditutup sama pakai plastik? Pernah? Bagaimana? Panas. Bisa bernapas? Tidak, karena mengandung karbon dioksida. Nah, itu diserap oleh tumbuhan sehingga tumbuhan ini menjadi pembersih udara. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan coba dibaca, Dot. Balik, yang keras, yuk, balik. Perkembangbiakan adalah ya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri. Manusia ben akeh yo mana ya. Tumbuhan juga memperbanyak diri. Juga ada namanya perkembangbiakan. Dia tidak punah, dia tidak cepat dia tidak cepat habis. Yang kedua coba dibaca, yuk. Siapa ya? Iya. Yuk, Naila, yuk dibaca yang keras, yuk. Pelestariannya, dia tidak cepat dia tidak cepat habis, harus berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, generatif dan vegetatif. Nah, kalau perkembangbiakan generatif itu melibatkan induk jantan dan induk betina. Harus ada jantan, harus ada betina. Seperti sapi juga yang kalau ingin makan harus ada jantan, ada betina. Kalau betina tok ya tidak akan memperoleh keturunan. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan harus ada induk jantan dan induk betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, vegetatif ada dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan secara generatif. Nah, coba dibaca. Yuk, Indra, yuk. Ciri perkembangbiakan, yuk. Munculnya bunga. Ciri perkembangbiakan generatif, kalau ada tumbuhan yang mempunyai bunga, ya, coba tumbuhannya ada bunganya apa saja yang kalian tahu? Melon, apa lagi? Jambu, apa? Cabai, apa lagi? Tomat, mangga. Itu kalau ada bunganya berarti perkembangbiakan apa? Generatif. Nah, ini
ini adalah sel kelamin pada tumbuhan. Ada protein, ada benang sari. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif itu tadi Pak, protein dan benang sari. Nah, bagian-bagian bunga itu ada protein, benang sari, ada mahkota. Mahkota ini yang menyebabkan bunga berwarna-warna. Ini adalah mahkotanya. Di bawahnya mahkota itu adalah kelopak bunga. Lanjut. Berdasarkan kelengkapannya, ada dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu memiliki semua bagian bunga. Ada protein, ada benang sari. Dalam satu bunga ini terdapat benang sari dan protein. Ini namanya bunga lengkap. Contohnya bunga kembang sepatu. Bunga sepatu, pernah lihat bunga seperti ini? Belum pernah. Ya, nanti kalian ke Gila itu ada bunga-bunga macam-macam bunga. Nah, terus bunga tidak lengkap itu bunga yang memiliki salah satu protein saja ataupun benang sari saja. Berdasarkan alat perkembangbiakan, ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Oh ya, di sini yang tadi apa ya? Di sini tadi apakah tentang fotosintesis sudah paham apa tidak? Paham apa tidak? Sudah. Jadi tumbuhan proses masaknya gimana? Di daun. Perkembangbiakan tumbuhan, secara generatif dan vegetatif. Terus ini perkembangbiakan generatif, bunga lengkap dan tidak lengkap. Nah, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, ini bunga sempurnanya tadi ya, contohnya bunga sepatu. Dari satu bunga ini terdapat benang sari dan protein itu dalam satu bunga. Satu bunga itu ada benang sari dan protein itu satu bunga. Tapi kalau ini bunga ini namanya jagung ya. Kalau jagung itu bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena bunganya ini benang sarinya satu, terus di sini proteinnya terpisah. Ini dan ini bisa. Terus ada ini proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Ya, serbuk sari dan protein menyatu. Nah, menyatu menjadi pembungkus serbuk sari, terus terjadilah sigot. Sigot? Ada yang namanya sigot? Hah? Apa itu sigot? Apa? Tanya apa? Sigot? Ya. Sigot adalah bakal biji. Apa? Bakal biji. Terus lanjut. Biji dalam buah yang ditanam, dimakan,
bijinya ditanam menjadi tambak, terus tumbuhlah tumbuhan muda. Nah, coba perhatikan video ini. Fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Ranting bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian lagi ya. Lagi. Menampilkan nanti coba bagian-bagian bunga dan proses penyerbukan. Masalahnya. bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Ranting bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung dan penutup bunga yang masih pucuk sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga dan pengikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik, alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, tanduk putik, dan bakal buah. Benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga, yaitu putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan besar, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Ya, tujuannya tentang penyerbukan
tumbuhan. Sekarang perantara, ya perantara itu yang mengantarkan tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan atau penyerbukan. Yang pertama itu hewan. Hewan, contohnya itu lebah, ya, tawon. Tawon itu hinggap di, misalkan di bunga yang A, nah, bunga cabai, ya, bunga cabai A, terus dia hinggap di bunganya, terus kakinya melekatkan ke benang sari, terus dia hinggap ke cabai yang B, cabai yang B. Nah, kaki yang tadi tertumpuk oleh benang sari, terus ke bunga cabai B, sehingga bisa menyebabkan penyerbukan itu oleh hewan. Terus yang kedua angin. Kalau angin tiup kan bunganya juga tertiup, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, bunganya kan tertiup. Nah, tiupan itu kan ke bunga lain bisa menyentuh. Nah, itu bisa terjadinya penyerbukan. Terus ada lagi air. Air juga bisa. Terus ada manusia. Nah, benang sarinya itu diambil terus dicepat-cepatkan, apa namanya cepat-cepatkan? Disebarkan menggunakan tangan, disebar lah. Itu bisa menggunakan manusia. Penyebaran biji. Nah, setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang berisi calon tumbuhan baru. Biji yang hinggap di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terus macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Ada angin, ada hewan. Apa ini? Luwak. Luwak. Ini juga bisa penyebaran biji. Jadi biji kopi ini dimakan oleh luwak. Nah, luwaknya lari, terus akhirnya dia BAB, nah dia langsung bijinya langsung tumbuh. Manusia, tandur, tahu tandur? Kan misalkan rasa menjual tanaman alpukat, terus dibeli oleh si Wahyu. Nah, Wahyu menanam di kebunnya sehingga apa? Berarti si Wahyu itu melakukan penyebaran biji. Ada air itu apa? Ini pohon apa? Biji kelapa. Biji kelapa terbawa oleh banjir. Nah, akhirnya hingga di pesisir. Dan perkembangbiakan secara vegetatif. Ada mencangkok. Ya, dahan dikupas, sampai terlihat bagian putihnya. Terlihat bagian putih, ya, kayunya, ya, dikupas, terus dibungkus, ditutupi dengan tanah atau humus. Setelah itu diikat. Nanti terjadilah di dalam bungkus ini akan tumbuh akar. Nanti ini dipotong menjadi tumbuhan baru. Terus yang kedua, selebihnya beberapa hari kemudian akan muncul dahan yang ditutupi plastik atau
sabut kelapa juga bisa. Nah, lalu ditanam ini dipotong, ini dipotong langsung ditanam di pot ataupun tanah yang lain. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dalam yang pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanamkan dari biji. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kalau kekurangannya, akar tanaman kurang kuat, terus umur tanaman juga lebih pendek. Ya. Kalau kalian menanam tumbuhan dari biji itu kelamaan, sehingga harus bisa menggunakan namanya campak. Kedua, stek. Stek syarat utama tumbuhan kelapa di stek adalah masih memiliki mata tunas. Mata tunas dari bagian tumbuhan. Ini contohnya apa? Tumbuhan apa? Mawar. Itu dipotong, terus ditanam. Terus sambung. Pohon A disambung. Nah, ini dipotong, pancing begini, terus dimasukkan ke dahan yang ini langsung dibungkus. Ya. Sekarang kita mengerjakan LKPD. Coba tadi sedikit. Satu kelompok satu. Nah, ini ditulis. Ini kan ada panahnya, ya kan? Ada panahnya, ini namanya apa? Fungsinya apa? Ya kan? Ini ada apa? Dua. Ditulis yuk. Ya, ditulis. Ya, itu ada kelompok apa kemarin juga. Kelompok nanas, ada kelompok lychee, rambutan, dan anggotanya apa saja? Anggotanya siapa saja? Yuk, dikerjakan bareng-bareng yuk. Pak Guru beri waktu 5 menit yuk. Kerjasama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini ditulis ya, ini menentukan apa? Ini namanya apa?
Ya, itu semuanya ya. Mana ditulis? Bareng-bareng ya. Udah selesai? Udah selesai? Ya, nanti sudah selesai presentasi di depan. Dibacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Kenapa resolusinya sing terjelike? Mau aku 1000 purba.
Aziz, yuk maju. Dibacakan ya. Kami dari kelompok apa? Anggotanya siapa? Terus dibacakan hasilnya. Kami dari kelompok Semangka, anggota Adit Indra Yogi Raka Aziz. Ya. Hasilnya Satu. Yang ini dulu. Ini. daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanam dua tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi dibutuhkan di dalam bunga tempat penambang kegiatan Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok Semangka. Ya, ya, masuk. Yang keras ya suaranya ya. Ya, yang keras suaranya. Yang lain dulu perhatikan ini. Mau membaca yuk. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok Nanas, anggota Dasya Isa Widadya Pia Rika. Terus hasilnya. Daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dua tempat penyimpanan cadangan makanan dengan melindungi biji di dalamnya. Tiga tempat berkembang biakan itu
Ya, tepuk tangan dari kelompok mangga. Ya, betul. Dari kelompok apa? Lenci, yuk maju, kelompok lenci. Ya, tepuk tangan dari kelompok apa? Leci. Ya. Oh ya, kemarin tadi Pak Guru lupa untuk nyalian setiap kelompoknya ya. Sudah siap nyaliannya? Sudah mengerjakan. Sekarang kita tutup dengan refleksi ya. Tentang refleksi ya. Refleksi tadi materinya Pak Guru kalian bisa serap apa tidak ya tentang materinya. Ya, tentang materinya tadi, apakah masih bisa diserap apa tidak? Ya, coba. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Apa saja? Jadi, tumbuhan yang menjadi cadangan makanan apa? Akar. Contohnya apa? Wortel. Apa lagi? Batang. Contohnya? Tebu. Apa lagi? Biji. Contohnya? Kacang. Ya. Terus bagian mana dari tumbuhan yang berperan sebagai untuk berkembang biak? Apa? Bunga ya. Sebutkan macam-macam daun. Macam-macam daun. Dan contohnya apa sih? Yo. Contohnya apa? Macam-macam daun dan contohnya apa? Singkong apa? Menjadi. Terus daun jajar apa contohnya? Rumput. Apa lagi? Mirip. Contohnya? Apa? Daun jambu. Ya. Ya, sehingga kita bisa simpulkan ya
bagian-bagian dari bunga, bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ya. Hasil dari fotosintesis itu apa? Sumber makanan. Apa lagi? Tadi apa? Pembersih ya. Ya, sekian ya dari tubuh tumbuhan pada siang hari ini, ya. Mari kita tutup, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Mari kita bisa nyanyi, ya.